teman-teman, selamat malam yang ada di Amerika dan selamat pagi buat yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, saya ada masalah. Saya akan menjawab pertanyaan dari salah seorang teman kalian yang udah udah ditulis di mana ini di kolom komen. Oke, langsung aja nih teman-teman. Buat yang bertanya, saya naikkan ya pertanyaannya. Oke, ini pertanyaannya. Oke, saya besarkan. Oke, jadi dari Mbak siapa ini? Oke, dari Mbak Ririn, benar. Oke, kacamata dulu. Dari Mbak Ririn Wulan 9835. Kalau saya pernah dimintai tolong scammer untuk buka internet banking dia, untuk transfer ke seseorang dengan dalih dia tidak ada signal untuk transaksi. Tapi saya tolak dengan alasan saya tidak mau karena membuka rekening orang lain. Itu tindakan ilegal. Betul, Mbak. Walau saya tidak tahu apakah alasan saya ini benar. Ya kalau diketahui, ya ini kalau peraturan banking sih sepanjang diketahui sama yang punya, terus sama-sama diketahui. Ya kalau di sini saya kayak suami istri gitu loh. Saya membuka rekening suami membuka rekening saya itu bisa aja. Tapi ini kan masalahnya orang kenal online ya. Memang benar Mbak. Memang dia scammer. Oke lanjut. Apakah tindakan saya ini benar? Yang mau saya tanyakan sebenarnya modus yang seperti ini bagaimana dan apakah maksudnya ya Mbak? Makasih sebelumnya. Oke. Jadi buat Mbak Ririn. Benar Mbak Ririn. Modus ini bukan modus baru ya Mbak. Ini benar-benar bukan modus baru karena teman kita sahabat kita Mbak Niken yang ada di grup sudah mengalaminya udah lama ini dari tahun kemarin ini setahu saya, nggak tahu kalau tahun sebelumnya, tapi yang jelas dari tahun kemarin tuh udah mulai modus dimintai tolong mentransferkan uang. Nah yang jadi pertanyaan Mbak Ririn ini kan ini modusnya modus apa, karena Mbak Ririnnya udah tahu oh ini pasti scammer. Bagus Mbak, nggak usah mau juga, ngapain juga gitu kan. Intinya begini, si scammer itu ya nantinya duit juga. ujung-ujungnya duit, pastilah ujung-ujungnya duit, apalagi ya kalau bukan duit ya kan. Jadi si scammer itu begini, kita dikasih password sama dikasih nomor rekening dia segala macem biar kita bisa membuka rekening banknya ya kan. Padahal itu bohong gitu loh Mbak. Maksudnya dia udah create suatu rekening bank seolah-olah dari bank gitu ya. Misalnya kalau kayak di Amerika misalnya dari Bank Wells Fargo atau misalnya National Bank dari negara mana gitu, misalnya dari negara Inggris atau bank mana yang terkenal dari negara mana gitu kan. Dia itu membuat tiruannya website si bank itu gitu. Nah terus otomatis karena itu cuma tiruan website dibuat sedemikian miripnya seolah-olah itu memang banknya. Kalau kita cek ya, jadi nanti kita dikasih password dan lain-lain itu seolah-olah kayak masuk ke dalam rekening dia, padahal bohong gitu. Nah nanti begini, oh itu modus saya udah kasih tahu ya. Intinya karena kita dikasih password, dikasih nama segala macam detailnya, jadi seolah-olah kita udah bisa masuk ke dalam rekening dia. Dan di situ kita nanti akan dibuat kagum dengan jumlah saldonya yang mungkin sampai 800 juta atau malah mungkin 3M, pokoknya yang wow gitu kan. Jadi kita merasa kayak orang yang dipercaya. Loh, aku kan dimintai tolong loh, bukan aku aku nggak akan melakukan hal-hal yang misalnya ngambil rekeningnya atau apa, kan kita dimintai tolong gitu. Nah, terus nanti si scammernya itu, si penipunya ngomong sama kamu gini, tolong dikirimkan dari rekening saya ke rekening
dia sebutin Mbak, dia sebutin ke rekening ini, misalnya dia seorang dokter, ini untuk pembelian alat-alat kesehatan, atau misalnya dia ngakunya sebagai insinyur yang sedang bekerja di lepas pantai karena nggak ada signal kan tadi alasannya, atau dia karena sedang perusahaannya membutuhkan alat-alat penting tapi dia nggak bisa membeli karena dia terkendala signalnya itu tadi, banknya nggak bisa dibuka dari tempat dia lah atau apa itu kan. Nah, terus minta tolong ke kita. Nah, namanya juga minta tolongnya itu nggak tanggung-tanggung Mbak. Nanti dia akan minta tolong pembelian alat-alat berat lah, inilah itu, sebanyak ratusan juta. Terus ya tolong ya kirimkan ya ke rekening ini, ke nomor rekening ini untuk pembelian alat-alat berat misalnya. Terus kita kalau misalnya mbaknya tadi bersedia ya, mbaknya tuh tadi mau gitu mengirimkan udah sesuai instruksi yang dimintai sama si scammer kan. Nah, kamu ngirimin, gitu. Berhasil nih, sukses pengirimannya, pembelian alat atau mentransferkannya itu udah berhasil. Terus si siapa? Si scammernya bilang begini, ya makasih udah berhasil itu, udah terkirim transferannya. Nah, kita kan udah lega juga kan dimintai tolong sama si scammer. Nah, nantinya nggak usah ganti minggu, ganti hari berikutnya, scammernya minta tolong lagi, gitu. Minta tolong lagi kali ini lebih besar lagi atau mungkin dia bisa juga lebih kecil. Oh, saya ada lagi mau minta tolong lagi. Sama seperti kemarin, tolong transferkan lagi sebanyak misalnya 500 juta ke rekening ini untuk pembelian mesin lagi, gitu. Nah, pada saat transferan yang kedua ini itu akan gagal, dijamin gagal gitu, akan dijamin gagal. Kenapa saya menjamin gagal? Nah, di sini modusnya akan dimulai. Pada waktu transferan yang kedua kamu lakukan hal yang sama, padahal kita nggak melakukan kesalahan apapun sesuai instruksi si scammer, kita cuma disuruh mentransferkan kan. Nah, pada saat itulah entah kenapa rekeningnya kayak macet gitu, nggak bisa dibuka atau transfernya nggak bisa dilakukan, pokoknya nggak bisa. Nah, terus otomatis kita kan laporan sama scammernya, loh ini kok nggak bisa ya, sekarang kok berhenti di sini ya. Nah, dari situlah scammernya ngasih tahu, ini modusnya nih Mbak, ini Mbak Ririn modusnya. Scammernya akan ngasih tahu gini, ya ini saya sudah menelpon ke banknya bilang karena transferan ini dilakukan di luar negeri, jadi terblok atau diblok sama banknya. Nah, untuk membuka bloknya, kamu disuruh membayar sekian ratus dolar. Nah, ini dia modusnya. Kita yang cuma dimintai tolong, kita kan nggak enak karena kita jadi merasa bersalah karena si rekening itu kena blok lah, si rekening itu macet lah, itu kan karena kita yang melakukan di sini. Terus jadi kita cuma karena dari situ si scammer akan pressure gitu loh, akan mulai pressure itu apa ya, maksa gitu, ya tuh ayo dibayar dong, kan cuma 500 dolar lah, itu gimana, rekeningku kan jadi nggak bisa dibuka, rekeningku kan jadi macet, itu kan karena kamu. Nggak apa-apa dong, nanti kamu saya ganti deh uangnya, cuma 500 dolar ini. Ini dia nih, di situ Mbak modusnya, karena hal ini sudah terjadi dan pengalaman dari teman-teman kita di grup ada beberapa yang udah mengalami ini. Jadi modus dimintai tolong mentransferkan uang, kesannya adalah yang kita buat yang belum ada pengalaman itu, kesannya adalah lah kita kan nggak dimintain uang ya kan, kita kan nggak ngeluarin uang, cuma dimintai tolong. Terus sananya itu bulenya tuh percaya sama kita, ngasihin passwordnya, ngasih nomor rekening komplit segala macem, dan kita bisa masuk ke rekening dia, padahal bohong gitu loh. Itu bukan rekening dia loh. Kalau dicek nanti ya, kalau ditelusuri lagi, rekening bank yang dikasih ke kita itu website abal-abal yang udah di-create sama si scammer seolah-olah, makanya saldonya itu bikin kita kayak mau pingsan gitu loh. sekian M gitu kan.
Begitu Mbak. Begitu Mbak Riri, Mbak siapa tadi? Mbak Ririn. Jadi mudah-mudahan Mbak Ririn udah paham ya maksudnya. Jadi atau buat semuanya aja, kalau kalian kenal sama penanaman online atau apa dengan dimintai tolong untuk mentransferkan uang, jangan merasa tenang dulu, jangan merasa oh nggak apa-apa kok, kan cuma dimintai tolong, saya kan nggak ngeluarin duit, kan apa namanya, belum tentu dia scammer gitu. Jangan merasa itu dulu, karena modusnya bukan di situ, modusnya bukan kita nantinya dimintai uang secara misalnya kayak modus yang ininya rusak lah, yang anaknya sakit lah, yang apa yang bukan, karena modusnya bukan di situ. Modusnya pada transferan kedua kamu mentransferkan itu macet dan kamu nanti jadi merasa bersalah karena kamu yang membuka rekening dia, yang ngetransferin, yang ngurusin, dan nanti ada yang ngubungin kita si pura-pura bank gitu loh ya, jadi komplotannya dia juga yang bilang itu karena dibuka dari luar negeri akun banknya si rekening banknya si siapa itu si scammer bulenya itu, jadi nggak bisa dibuka, jadi kamu yang harus membayar untuk bisa membuka lagi blockingnya apa rekeningnya dan seterusnya. Oke. Mudah-mudahan udah jelas ya Mbak Ririn, masalah modus dimintai tolong mentransferkan uang itu sudah clear dan bukan modus baru, itu modus sudah lama, setahu saya dari tahun kemarin yang saya tahu sih ya. Jadi bukan hal baru. Jadi bagus Mbak Ririn, jangan mau berurusan sama scammer. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen, nanti saya jawab. Kalau misalnya jawabannya panjang, biasanya saya langsung buatkan videonya kayak sekarang ini, saya live-kan sekalian. Tapi kalau ya jawabannya pendek, mungkin saya sempatkan untuk saya balas. Oke ya. Buat kalian yang ada pertanyaan lain, misalnya, wah biar ada juga sih yang bilang, Kak malu Kak mau nulis, saya ada masalah begini-begini. Silakan langsung hubungi nomor WA saya. Tapi nomor WA saya nggak tulis di sini karena saya ingin kalian yang benar-benar pengen bertanya, masuklah ke Facebook page saya, Santi Regan Page, klik di situ page saya, di situ ada WA-nya. Nah, kalau kalian udah klik follow, nanti ada dapat WA-nya. Cuman gitu kok, syaratnya cuman masuk ke page Facebook, nanti kalian boleh bertanya secara pribadi kalau nggak mau ditulis di kolom komen. Terus apa lagi ya? Ada lagi nggak sih pertanyaan yang belum terjawab, teman-teman? Oke, kalian kalau ada yang mau nanya lewat live chat boleh, silakan ketik di live chat. Nanti saya baca. Ini gimana sih menaikkan? Oke, lanjutnya kalau ada sebentar, ada yang kelewatan nggak ini yang belum saya jawab? Ini siapa ini dari Scott NS promo, ikut promo. Iya masihlah kan mau promo. Dari Mbak Rusno Fayeni, dari Mbak Yeni tentang alasan scammer tiba-tiba menghilang. Di video ini Mbak Yeni kasih komen begini, iya Mbak, scammer itu karena saya nggak mau kasih uang terus hilang begitu saja sampai sekarang. Dia nggak mau menghubungi saya lagi, udah kapok dia kali. Jangan berteman sama scammer, pusing kita jadinya. Bener. Lebih baik berpisah daripada terluka hati kita sama scammer. Rayuan gombalnya manis. Makasih Mbak atas infonya. Iya benar-benar Mbak ini. Lebih baik berpisah sama scammer. Dari Mbak Sekar Bodronoyo, kapan saya punya kesempatan ngobrol langsung sama Kak Santi? Boleh. Iya, kirim ini ya Mbak Sekar, kirim ke WA. Nanti kita jadwalin ngobrol lagi. Boleh Mbak Sekar. Terus ini yang pertanyaan dari memberikan nomor rekening. Oke, terlanjur. Gimana Kak? Saya sudah terlanjur. Oke. Jadi
buat buat Mbak Sekar ya, saya mau ngasih pesan dulu buat Mbak Sekar, atau buat semuanya ya teman-teman, boleh yuk kita ngobrol. Sebetulnya boleh juga sih kalau mau ngobrol, silakan. Ini kalau Mbak Sekar nonton, saya kasih linknya, silakan saya kasih link. Sebenarnya buat teman-teman kalau mau ngobrol, nggak usah nunggu kita ngobrol di WA juga boleh sih. Tuh, oke teman-teman, nih, ini linknya udah saya masukkan nih. Ini ya. Jadi kalau saya sedang live sekalian begini, kalian boleh langsung klik, nanti kalian masuk ke room ini gitu loh. Ya, oke. Nah, tapi ya itu tadi buat yang ingin mungkin yaitu agak pemalu mau nanya pertanyaannya lewat WA, silahkan ke Facebook page saya, Santi Regan Page. Nanti klik WA-nya, ada WA di situ. Langsung terhubung ke WA. Kemudian untuk siapa tadi? Oh ya, yang bertanya sudah terlanjur begini. Kalau kalian sudah terlanjur memberikan data pribadi dan rekening banknya, pertama apa yang harus dilakukan? Saran saya, kalau udah terlanjur ngasih nomor rekening sama data pribadi ke orang yang nggak dikenal, apa kemungkinan dia scammer? Saran saya cuma satu ya teman-teman, amankan dulu rekeningnya. Otomatis kalian harus cepet-cepet ke bank atau ke ATM, dipindah itu dananya pindahin ke rekening lain, atau ya udah diambil gitu loh. Saya takutnya kalau si scammer penipunya bisa ngebobol, bisa ngambil karena dia punya data-datamu, itu kan paling mengkhawatirkan. Jadi saran saya ya udah amankan dulu dananya. Kemudian kalau perlu ya udah tutup aja itu rekening itu, bikin rekening baru gitu loh. Terus kalau gimana Kak dengan data pribadinya? Waduh, ya ini saya juga nggak punya jalan keluar. Bagaimana? Udah terlanjur ya. Kita berdoa aja mudah-mudahan nggak disalahgunakan ya data pribadi kita. Oke, mungkin gitu dulu teman-teman. Mungkin segitu dulu. Ntar kita ketemu lagi hari Rabu ya. Teman-teman, ini saya nyoba live pagi-pagi waktu di Indonesia, kebalik kalau sekarang di Amerika malam, jadi kita balik. Karena besok pagi, kenapa saya nggak live malam-malam, kenapa malam-malam di tanah air, malah live pagi-pagi, karena besok paginya saya ada acara mau keluar teman-teman, jadi saya gantiin malam. Oke, gitu dulu, sampai ketemu lagi, kalian tetap waspada ya. Dan salam sehat buat semuanya. God bless you all.